Tetapi para murid sering sekali menjual tanah, membuka rumah mereka untuk orang lain, memberikan mereka pelayanan dan tumpangan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-58 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Harga dan Pahala Pemuridan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam Markus pasal 10 ayat 28 sampai ayat 31. Saya akan baca untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Bagaimana dengan kami? Kami sudah meninggalkan semua milik kami dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Yang kukatakan kepada kalian masing-masing ini benar. Setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, orang tuanya, anak-anaknya, atau ladangnya karena mengikut aku, atau karena memberitakan kabar baik, maka dalam hidupnya yang sekarang juga, dia pasti akan menerima kembali hal-hal tersebut 100 kali lipat. Di dunia ini, dia itu akan menerima lebih banyak rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang. Namun di luar semua itu juga akan dianiaya. Tetapi pada akhirnya dia juga akan menerima upah besar di dunia yang akan datang, yaitu hidup yang selama-lamanya. Tetapi banyak orang yang mempunyai kedudukan tinggi sekarang ini di kemudian hari akan mendapat kedudukan yang rendah. Dan orang-orang yang sekarang mempunyai kedudukan rendah di kemudian hari akan mempunyai kedudukan yang tinggi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus 10 ayat 28 sampai 31. Sahabat Biblika yang terkasih, Yesus baru saja menyelesaikan pertemuannya dengan orang muda yang kaya, yang dengan sedih pergi ketika dia memilih harta miliknya daripada mengikuti Kristus. Ketika Yesus kemudian memperingatkan murid-muridnya tentang kesulitan kekayaan, di mata Petrus mulai bertanya, "Lihat, kami telah meninggalkan semua dan mengikuti Engkau." Kalau kita bandingkan dengan catatan Matius menambahkan dalam Injilnya, "Jadi apa yang akan kami miliki?" Matius juga menyebutkan janji para rasul yang duduk di atas tahta penghakiman di masa yang akan datang. Untuk setiap orang yang mengikuti Yesus sebagai muridnya, ada janji harga dan imbalan ataupun pahala dari seorang murid. Dengan catatan Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31, mari kita bersama-sama menelaah yang pertama, harga pemuridan. Ketika masih di dunia ini, Yesus berbicara tentang meninggalkan keluarga. Dia menyebut istri. Ini tidak ditemukan di beberapa Injil Markus, tetapi ada di dalam Lukas 18 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kukatakan ini sungguh benar. Setiap orang yang meninggalkan rumahnya, istrinya, saudara-saudaranya, dan orang tuanya atau anak-anaknya demi kerajaan Allah, tidak perlu selalu menyarankan hal seperti itu kalau ingin mengikut Yesus. Kalau misalnya saya dan Barnabas punya istri masing-masing yang juga seiman dengan kami, apakah hanya kami yang tidak berhak membawa istri dalam perjalanan? Seperti yang dilakukan oleh Petrus, rasul-rasul lain, dan adik-adik Tuhan Yesus." Ini adalah penjelasan dari Rasul Paulus
di dalam 1 Korintus 9 ayat 5 bahwa rasul-rasul ketika memberitakan Injil pun sebagian membawa istri mereka turut serta untuk melayani. Tapi kadang-kadang bahkan satu keluarga berbalik melawan seorang murid. Penganiayaan terhadap kalian akan ngeri sekali, sehingga nanti akan ada saudara yang menyerahkan saudara kandungnya untuk dibunuh. Dan hal yang sama akan terjadi antara bapak dengan anak kandungnya. Juga anak-anak akan melawan orang tuanya dan menyerahkan mereka untuk dihukum mati. Jadi Yesus dan Injilnya harus didahulukan daripada keluarga. Kadang-kadang harga pemuridan terbesar dibebankan oleh keluarga kita sendiri. Penanganannya di dunia ini, Yesus berbicara tentang meninggalkan rumah dan tanah. Tidak berarti bahwa itu selalu perlu seperti itu. Sampaikan juga salam saya kepada jemaat yang berkumpul di rumah mereka. Sampaikan salam saya kepada sahabat saya, Epenetus yang terkasih. Dialah orang pertama di Asia yang menjadi pengikut Kristus. Sampaikan salam saya kepada Maria, dia sudah banyak bekerja untuk jemaat di Roma. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dapat dibaca di dalam kitab Roma 16 ayat 5. Tetapi para murid sering sekali menjual tanah, membuka rumah mereka untuk orang lain, memberikan mereka pelayanan dan tumpangan. Paulus pasti menyerahkan banyak hal untuk melayani Kristus, karena di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dulunya dianggapnya berharga, sekarang setelah mengenal Yesus, dia anggap hal yang berharga dulunya itu sebagai sampah, karena baginya Kristus jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi Yesus dan kerajaannya harus didahulukan dari segala harta kepemilikan kita. Kita harus rela meninggalkan semua yang diperlukan untuk menjadi murid Kristus. Harga pemuridan pasti sangat besar. Untuk beberapa orang, lebih daripada yang lain. Tetapi untuk semua yang bersedia menanggung harga untuk menjadi murid-muridnya, Yesus berjanji. Hal yang kedua kita belajar, ada pahala pemuridan. Ada hubungannya dengan kehidupan kekal. Yesus berbicara tentang berkat ratusan kali lipat saat ini yang akan kita terima di dunia ini, dari saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, dan anak-anak. Kita akan bertambah banyak karena setiap orang percaya itu adalah keluarga rohani kita. Kemudian Yesus mungkin merujuk pada sesama murid sebagai keluarga dan juga orang-orang percaya. Yesus tidak menyebut kata Bapa, mungkin disebabkan bahwa Allah adalah Bapa kita. Bisa kita bandingkan dengan Matius 23 ayat 9. Pemenuhannya dapat dilihat di gereja dan keluarga Allah. Tetapi kalau saya terlambat datang, melalui surat ini kamu akan mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup sebagai keluarga Allah. Yang saya maksudkan sebagai keluarga Allah adalah kesatuan seluruh jemaat kepunyaan Allah yang hidup. Memang sebagai anggota kesatuan itu, kita terlibat untuk mendukung dan mempertahankan ajaran benar dari Allah sebagaimana tiang penopang dan batu dasar yang menguatkan rumah. Bisa dibaca di dalam 1 Timotius 3 ayat 9 ayat 15. Keluarga rohani kita, gereja, adalah satu-satunya yang mau selamat dari kematian. Rumah dan tanah mungkin melalui hubungan dengan sesama murid lainnya. Seluruh kelompok orang percaya sehati dan sejiwa. Tidak ada seorang yang mengatakan bahwa harta yang dimilikinya adalah kepunyaannya sendiri saja. Semua yang dimiliki mereka digunakan untuk kepentingan bersama. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Yang membuka hati dan rumah bagi satu sama lainnya. Sama seperti Aquila dan Priscilla. Jemaat-jemaat yang di sini di Asia menyampaikan salam kepada kalian. Aquila dan Priscilla menyampaikan salam penuh kasih dalam Tuhan Yesus kepada kalian.
Juga jemaat yang selalu berkumpul di rumah mereka menyampaikan salam kepada kalian. 1 Korintus 16 ayat 19 ini adalah kesaksian dari keluarga Aquila dan Priscilla. Mereka adalah orang yang ramah, yang menyediakan rumah mereka untuk memberikan tumpangan, pelayanan, dan juga bahkan Apolos pernah dibawa ke rumah mereka. Suami istri ini mengajari Apolos tentang Alkitab. Nah, ini adalah kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bahkan sekarang melalui gerejanya ada pahala besar ketika kita menjadi pengikut Kristus. Tentang kehidupan kekal, Yesus berbicara tentang kehidupan kekal di zaman yang akan datang, Markus 10 ayat 30. Seperti yang dijelaskan oleh Paulus, pemberian Tuhan akan diterima di zaman akhir. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu khawatir bahwa segelas air yang kita berikan kepada saudara kita, semuanya akan Tuhan balaskan, apalagi lebih daripada segelas air. Tuhan tidak pernah lalai untuk mencatat dan menghitung semuanya itu. Nanti kita akan menerimanya kembali sebagai pahala ketika kita sudah melayani sesama saudara kita, melayani hamba Tuhan, melayani seorang di antara saudara kita yang paling miskin sekalipun. Tuhan tidak akan meluputkan perhatiannya. Hidup kekal ini mencakup umat Allah, bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah umat Allah yang am dan kudus, sehingga satu saat, yakni kedatangannya kembali yang kedua kali, dia akan menjemput umat Allah, menjemput orang-orang yang dia kasihi, yakni gerejanya sebagai mempelai Kristus. Kehidupan kekal ini mencakup rumah dan tanah rohani, yakni rumah Bapa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di rumah Bapa ataupun di surga ada begitu banyak tempat tinggal. Langit yang baru, bumi yang baru, kota suci, Yerusalem baru. Betapa pahala yang mulia menunggu mereka yang mengikuti Yesus sampai kehidupan kekal. Kesimpulannya, di dalam catatan Markus, Yesus juga menyebutkan adanya penganiayaan bersama dengan pahala mengikuti Yesus. Memimpin beberapa orang untuk melihatnya sebagai pahala daripada harga pemuridan. Mereka yang menderita penganiayaan pasti diberkati. Yesus menyimpulkan, tetapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Yang diikuti di dalam Injil Matius dengan perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur, dan diulangi lagi setelah perumpamaan. Dan diulangi lagi setelah perumpamaan yang bisa dibaca di dalam Matius 20 ayat 16. Jadi peringatan-peringatan untuk tidak melayani Tuhan dengan sembarangan. Berapapun harga pemuridan, apakah pelayanan kita terbukti lama dan sulit atau pendek dan mudah, pahala menjadi murid lebih daripada yang didapat untuk itu. Seperti yang ditulis oleh Paulus, yang sangat menderita bagi Kristus. Karena semua kesusahan yang kami alami sekarang hanyalah sementara dan sebenarnya boleh dianggap ringan. Tetapi justru kesusahan itu sedang menghasilkan bagi kami kemuliaan surgawi yang akan tahan untuk selama-lamanya dan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena begitu mulianya, maka semua penganiayaan dan penderitaan yang sekarang kami alami tidak perlu dipikirkan lagi. Jadi sekarang kami memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan, dan hal-hal yang kelihatan kami tidak pikirkan, karena yang kelihatan hanya sementara saja, tetapi yang tidak kelihatan tahan sampai selama-lamanya. 2 Korintus 4 ayat 17-18 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Semoga perkataan Yesus dalam teks selalu mengingatkan kita akan hal-hal kekal. Berapa hal untuk dinikmati di zaman ini dan yang lainnya untuk direalisasikan di masa yang akan datang. Sahabat Biblika yang terkasih, kiranya setiap diri kita rela menjadi murid Tuhan yang setia, dan setelah itu kita memuridkan orang lain, karena akan ada pahala bagi seorang murid. Dan kalau pada saat ini kita sebagai seorang murid juga membayar harga yang tinggi dan mahal untuk mengikut Yesus, bahwa semuanya itu akan Tuhan kembalikan sebagai pahala dan imbalan nanti ketika kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus.
di surga kelak. Kiranya dengan janji yang begitu manis, kita tidak menyia-nyiakan waktu selama kita hidup di dunia ini dengan setiap saat memikirkan dan terlibat di dalam pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.